Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Putri, Fakultas Sastra dengan jurusan Pendidikan Seni Tari dan Musik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya, yaitu rancang rias dan busana pertunjukan tari. Apa itu rancang rias? Rancang rias adalah seni menggunakan bahan-bahan kosmetik untuk keperluan di atas panggung ataupun untuk mewujudkan objek peran di atas panggung. Untuk pementasan tidak hanya memerlukan acting, akan tetapi tata rias juga diperlukan untuk mewujudkan suatu watak seorang tokoh yang melakukan peran di atas panggung. Apa sih fungsi tata rias itu? Nah, fungsi tata rias itu tidak hanya bertujuan untuk mempercantik dan memperganteng penari saja, akan tetapi membantu pertunjukan karya tari menjadi lebih baik. Nah, ada 3 fungsi utama dari tata rias di dalam tari. Yang pertama, memperjelas garis-garis wajah penari untuk mengekspresikan gerak-gerak tari. Yang kedua, membantu menunjukkan perwatakan atau karakter penari. Yang ketiga, memberi nilai keindahan karya tari. Nah, untuk melakukan tata rias, kalian hanya memerlukan alat seperti face powder, brush, atau kuas bedak. Itu berfungsi untuk pemulasan bedak di seluruh wajah hingga leher. Yang kedua, blusher brush atau kuas pipi untuk mengaplikasikan blush on di tulang pipi dan sekitarnya. Dan yang ketiga, kuas atau sikat alis. Nah, di situ untuk merapikan alis agar mudah untuk kalian melakukan pembentukan alis. Yang terakhir nih, ada kuas eyeshadow. Nah, kuas eyeshadow itu berfungsi untuk mengulaskan perona pada mata. Jadi mungkin kalian kalau lihat pementasan tari gitu, kalian bingung itu yang di mata-mata itu apa, ternyata itu eyeshadow. Nah, untuk mengulaskan eyeshadow ke dalam mata, bukan ke dalam, ke kelopak mata, kalian memerlukan kuas eyeshadow gitu. Nah, tadi kan aku sudah jelasin alat apa aja yang harus disiapkan untuk alat rias. Nah, sekarang kita akan bahas bahannya. Nah, di sini aku bakal kasih tahu bahan apa aja yang diperlukan untuk tata rias. Yang pertama itu ada foundation, yang kedua bedak tabur, yang ketiga bedak padat, yang keempat eyeshadow, yang kelima eyeliner, yang keenam eyebrow pencil atau pensil alis, yang ketujuh ada maskara, yang kedelapan ada blush on, yang kesembilan ada lipstick, yang ke-10 ada lem bulu mata, dan yang terakhir ada bulu mata. Nah, kita bakalan bahas satu persatu apa sih fungsi dari ke-11 bahan tersebut. Nah, yang pertama nih, tadi aku kan nyebutinnya foundation. Nah, foundation ini berfungsi untuk menyamaratakan warna kulit kalian. Jadi kalau kulit wajah di kalian itu belang, jadi bisa diatasi dengan foundation. Yang kedua, bedak tabur. Nah, bedak tabur ini untuk menyamarkan pori-pori kalian dan garis wajah di sekitar wajah kalian. Yang ketiga ada bedak padat, itu berfungsi untuk mengunci riasan di wajah kalian. Yang keempat tadi ada eyeshadow. Nah, eyeshadow ini untuk mempercantik mata kalian. Nah, bagi kalian yang gak punya highlighter, itu bisa diatasi dengan menggantikan highlighter dengan shadow. Jadi shadow eyeshadow itu bisa digunakan sebagai highlighter. Yang kelima ada eyeliner. Eyeliner itu mempercantik, bisa juga mempertajam mata kalian. Yang keenam ada eyebrow pencil atau pensil alis. Nah, di sini untuk menggambar dan menegaskan alis kalian. Yang ketujuh ada maskara, mempertebal bulu mata kalian dan juga menghitamkan. Yang ke-8 tadi ada blush on. Nah, blush on ini untuk mempercantik wajah kalian agar lebih kelihatan lebih fresh gitu. Kalau yang ke-9 tuh lipstick. Kalian pasti tahu lah ya fungsi dari lipstick ini apa. Nah, ya untuk mewarnai bibir kalian agar tidak terlihat pucat gitu.
Kalau yang ke-10 tadi lem bulu mata. Nah, lem bulu mata ini fungsinya untuk melekatkan bulu mata palsu ke bulu mata asli kalian. Jadi yang ke-11 itu ada bulu mata. Nah, di situ jadi lem bulu mata dengan bulu mata itu kayak satu bahan, nggak bakal bisa dipisah gitu. Oh iya, fungsi bulu mata itu sama sih kayak maskara, tapi di sini bisa menebalkan dan menghitamkan juga. Setelah tadi saya menjelaskan pengertian dan fungsi dari tata rias, sekarang kita menjelaskan apa sih fungsi dan pengertian dari busana dalam pertunjukan tari. Nah, busana adalah seni menata pakaian untuk keperluan pementasan di atas panggung. Busana juga dapat diartikan sebagai segala sandang dan perlengkapan ataupun aksesoris yang dikenakan pemeran di atas panggung. Nah, busana dalam tari tidak hanya semena-mena menggunakan busana, akan tetapi harus selaras dengan make up ataupun tata rias yang akan ditampilkan oleh seorang penari. Iya, warna dalam busana tari tidak hanya sekedar warna, akan tetapi warna memberi kesan keindahan dan juga fungsi utamanya adalah membawa kenikmatan utama. Mungkin dalam pikiran kalian menganggap, emang sepenting itu ya busana di dalam pertunjukan tari? Nah, emang iya, busana di dalam pertunjukan tari sangat-sangat penting dikarenakan fungsinya adalah memperjelas tema tari, membantu menghidupkan karakter penari, membantu ekspresi penari melakukan gerak tari, dan yang terakhir memberikan nilai tambah pada segi estetika dan etika. Nah, setelah tadi membahas pengertian dan fungsi dari busana dalam pertunjukan tari, mungkin kalian berminat untuk membuat. Nah, di sini aku bakal ngasih tahu alat apa aja yang dibutuhin untuk membuat busana tari. Yang pasti harus mendesain dulu ya kan. Yang pertama itu ada pensil, yang kedua pensil warna, yang ketiga penggaris, dan yang keempat kertas. Nah, di sini pensil ini berfungsi untuk membuat sketsa busana yang kalian mau gitu. Yang kedua ada pensil warna. Jadi di situ untuk memperjelas keinginan kalian kayak di bagian mana sih warna yang bagus itu, jadi kalian warnain aja menggunakan pensil warna untuk misalnya hijau sama kuning atau merah sama hitam gitu, sesuai dengan kemauan kalian. Yang ketiga itu ada penggaris untuk memberi bingkai dari kertas gambar atau membuat bidang lurus. Yang keempat ada kertas. Nah, usahakan memakai kertas yang sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, setelah membahas pengertian, fungsi, dan alat bahan apa aja yang diperlukan untuk tata rias dan mendesain busana, nah mungkin kalian berpikir penting banget gitu ya tata rias dan busana dalam penampilan tari gitu. Penting dong, penting banget, karena satu, pentingnya tata rias dalam pertunjukan tari itu penyempurnaan wajah yang dilakukan pada penari yang tidak sesuai dengan karakter. Jadi misal karakter kalian tuh polos dan harus menggunakan watak yang jahat, nah itu bisa diatasi dengan make up ataupun tata rias. Yang kedua, melukiskan watak tarian dengan mengubah tampilan wajah penari menyangkut aspek usia, ras, bentuk wajah. Nah, dari tata rias tersebut, para penonton tuh bisa ngerti gitu, tahu oh si A ini wataknya jahat hanya karena melihat makeup kalian gitu. Yang ketiga, penampilan penari akan tampak datar ketika tersorot lampu. Itu jika nggak menggunakan make up. Jadi kalau nggak menggunakan make up ataupun tata rias, mimik wajah kalian itu kayak datar aja karena tersorot lampu yang sangat terang. Jadi diperlukan tata rias untuk mendimensikan wajah kalian. Yang keempat, fungsi garis tidak sekedar menegaskan, kan tetapi
juga menambah sehingga terbentuk tampilan yang berbeda dengan wajah asli pemain. Yang kelima, dengan tata rias tentunya akan menambah keindahan karya tari yang ditampilkan. Nah, busana dalam pertunjukan tari pun gak kalah penting. Salah satunya, tata busana untuk keperluan pementasan tari biasanya dirancang khusus sesuai dengan tema tarinya. Yang kedua, busana yang dikenakan penari sudah menunjukkan siapa dia sesungguhnya. Jadi mungkin penarinya harus wataknya tua, jadi pakaiannya harus tua juga. Yang ketiga, penari harus membawakan penampilan tanpa harus terganggu oleh busananya. Nah, dari poin ketiga ini mungkin kalian sudah mengerti ya kenapa penting banget busana dalam pertunjukan tari. Jadi kalau kalian nari tapi ribet sama busananya, itu nggak bagus juga dilihat. Jadi harus sesuai dengan tema dan pertunjukan tari yang akan ditampilkan gitu. Yang keempat, ada tarian yang dibawakan dengan tata busana yang baik, tentunya akan lebih indah dan menarik untuk disaksikan gitu. Ini pembahasan mengenai tugas PowerPoint saya tentang penting gak sih tata rias dan busana dalam pertunjukan tari. Apabila ada penjelasan yang kurang paham atau perkataan saya yang sudah dimengerti, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.